Namaku Raffi, dan sampai hari ini aku masih sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kami alami di Gunung Papandayan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi untuk menjatuhkan nama gunung yang terkenal ramah bagi pendaki pemula itu. Tapi apa yang terjadi pada kami selama 9 hari di sana, adalah pengalaman paling nyata sekaligus paling ganjil yang pernah kualami, dan semuanya bermula dari pendakian yang terlihat biasa saja. Kami berempat berangkat pada awal bulan kemarau. Tidak hujan, cuaca cerah, dan jalur pendakian Papandayan dikenal jelas serta ramai. Aku mendaki bersama Ardi, sahabatku sejak SMA yang terkenal rasional dan selalu mengandalkan logika. Lalu ada Bayu, tipe pendaki tenang, jarang bicara, tapi fisiknya paling kuat di antara kami. Terakhir Dimas, yang paling cerewet dan selalu membawa suasana ringan kemanapun ia pergi. 4 orang dengan karakter berbeda, tapi punya satu tujuan, melepas penat dari rutinitas dan menikmati alam. Kami tiba di base camp pagi-pagi sekali. Udara Garut masih dingin, uap napas terlihat jelas setiap kali kami berbicara. Suasana base camp ramai oleh pendaki lain. Ada yang tertawa, ada yang sibuk menimbang carrier, ada pula yang berfoto dengan latar papan nama Gunung Papandayan. Semuanya terasa normal, terlalu normal bahkan, seolah gunung ini menyambut siapapun tanpa syarat. Petugas base camp sempat mengingatkan kami soal jalur dan cuaca. Seperti biasa, tidak ada larangan aneh, tidak ada cerita mistis yang dibesar-besarkan. Hanya satu kalimat yang diucapkan sambil lalu, jaga sikap, jangan sembarangan ngomong. Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Nasihat seperti itu sering kami dengar di gunung manapun. Pendakian dimulai sekitar pukul 8 pagi. Langkah kami ringan, obrolan mengalir tanpa jeda. Dimas terus bercanda, Bayu berjalan paling depan, Ardi sesekali mengecek peta dan GPS. Jalur awal Papandayan memang bersahabat, tanah padat, tanjakan landai, dan pemandangan hijau sejauh mata memandang. Bau belerang sesekali tercium, mengingatkan kami bahwa gunung ini masih aktif, tapi tidak ada yang terasa mengancam. Aku ingat betul perasaanku saat itu, tenang, santai, bahkan sedikit meremehkan. Dalam hati aku berpikir, Papandayan MAH aman. Tidak ada rasa was-was, tidak ada firasat buruk. Kami berhenti beberapa kali untuk minum dan mengambil foto. Suara burung bersahutan, angin berembus pelan, dan matahari terasa hangat di punggung. Sekitar 1 jam berjalan, kabut tipis mulai turun. Masih wajar, pikir kami. Di gunung, kabut adalah hal biasa. Tapi entah kenapa, kabut itu terasa berbeda. Bukan hanya menutupi pandangan, tapi seperti meredam suara. Tawa Dimas terdengar lebih pelan, langkah kaki Bayu di depan seolah menjauh meski jaraknya sama. Aku sempat menoleh ke belakang dan merasakan ada keheningan aneh yang sulit dijelaskan. Aneh ya, sepi banget, kata Bayu pelan. Ah, paling juga kabut, jawab Ardi cepat, mencoba menenangkan. Kami terus berjalan. Jalur masih jelas, tapi aku mulai merasa seperti kami berjalan lebih lama dari seharusnya. Pohon-pohon di sekitar terlihat mirip satu sama lain. Batangnya berlumut, daunnya rapat, dan kadang aku merasa sudah pernah melewati tempat yang sama. Tapi aku mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sugesti karena kabut. Sekitar tengah hari, kami berhenti di sebuah tanah lapang kecil untuk makan. Saat duduk, aku baru menyadari betapa sunyinya tempat itu. Tidak ada suara pendaki lain, tidak ada teriakan atau obrolan dari kejauhan. Padahal Papandayan dikenal ramai, terutama di jalur awal. Aku sempat bertanya pada Ardi, lo yakin kita masih di jalur utama? Ardi mengangguk mantap sambil menunjukkan peta. Iya, ini jalur benar. Kita sesuai trek. Aku percaya padanya. Ardi bukan orang ceroboh. Tapi entah kenapa, rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh perlahan, seperti duri kecil yang menusuk tanpa terasa. Saat kami bersiap melanjutkan perjalanan, angin berembus lebih kencang. Kabut menebal, jarak pandang tinggal beberapa meter. Aku mencium bau belerang yang lebih tajam dari sebelumnya, menusuk hidung dan membuat kepala sedikit pusing. Dimas yang biasanya banyak bicara mendadak diam, wajahnya terlihat tegang. Kenapa, Mas? Tanyaku. Gak tahu, jawabnya singkat. Merinding aja. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, tapi tawa itu terdengar kosong.
Dalam hati, aku pun merasakan hal yang sama. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang belum bisa kutangkap dengan logika. Kami melanjutkan langkah, tanpa sadar menjauh dari keramaian, masuk lebih dalam ke jalur yang semakin sunyi. Aku tidak tahu kapan tepatnya pendakian santai itu berubah menjadi awal dari kesesatan panjang kami. Yang aku tahu, di saat itu, Gunung Papandayan masih terlihat ramah, terlalu ramah, seolah menyembunyikan wajah aslinya di balik kabut tipis dan jalur yang tampak biasa. Dan aku tidak menyadari, sejak langkah itu, kami sebenarnya sudah mulai meninggalkan jalan yang seharusnya. Kabut semakin tebal setelah kami meninggalkan area lapang itu. Awalnya hanya seperti tirai tipis yang menempel di antara batang-batang pohon, tapi perlahan berubah menjadi dinding putih yang membatasi pandangan kami tidak lebih dari 5 meter. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena tanjakan, melainkan karena suasana yang entah kenapa menekan dada. Aku mulai lebih sering menoleh ke belakang, memastikan Dimas masih berjalan di sana, memastikan kami masih lengkap. Suara alam pun berubah. Burung-burung yang tadi ramai kini menghilang. Tidak ada desir angin di daun, tidak ada ranting patah, hanya suara langkah kaki kami sendiri yang teredam tanah basah. Bahkan napas kami terdengar terlalu jelas di telinga, seolah hanya kami makhluk hidup di gunung itu. Aneh, ya? Gumam Bayu sambil memperlambat langkahnya. Biasanya kalau kabut gini masih ada suara apa kek? Ardi tidak langsung menjawab. Ia berhenti, membuka tas kecil di depan, lalu mengecek GPS. Wajahnya mengeras, alisnya mengerut. Aku mendekat dan ikut melihat layar kecil itu. Garis jalur yang seharusnya lurus kini berbelok tak karuan, bahkan titik posisi kami seperti berputar di tempat yang sama. Mungkin sinyalnya kepotong kabut, kata Ardi, berusaha terdengar santai. Aku mengangguk, tapi di dalam hati ada sesuatu yang tidak bisa kuterima begitu saja. Kabut tidak pernah memengaruhi GPS sejauh itu. Aku pernah naik gunung dengan kondisi lebih buruk, dan alat itu tetap menunjukkan arah dengan cukup akurat. Kami memutuskan terus berjalan, mengikuti jalur tanah yang masih terlihat samar. Namun semakin lama, jalur itu terasa seperti memutar. Pohon-pohon yang kami lewati tampak serupa. Batangnya bengkok dengan bekas goresan lama, akar menjalar di permukaan tanah, lumut hijau tebal di sisi utara. Beberapa kali aku yakin melihat tanda alam yang sama, seperti batu besar dengan bentuk menyerupai kepala, atau pohon tumbang yang melintang setengah jalan. Perasaan tadi kita lewat sini, ucap Dimas ragu. Enggak, jawab Ardi cepat. Mungkin mirip aja. Kami berjalan lagi, tapi perasaan dejavu itu tidak hilang. Setiap kali aku mencoba mengingat, selalu ada keraguan. Apakah aku benar-benar baru pertama kali melewati tempat itu, atau kami sudah berputar tanpa sadar? Sekitar 1 jam kemudian, kabut semakin rapat. Jarak antar kami terpaksa dipersempit. Aku bisa melihat punggung Bayu tepat di depanku, sementara Ardi dan Dimas berjalan sejajar di belakang. Tidak ada yang banyak bicara lagi. Rasanya seperti suara bisa memantul dan mengundang sesuatu yang tidak kami inginkan. Tiba-tiba, aku mencium bau yang sangat asing. Bukan hanya belerang. Ada aroma seperti tanah basah yang tercampur sesuatu yang manis dan busuk sekaligus. Bau itu datang sebentar, lalu hilang, lalu muncul lagi. Aku berhenti dan mengendus udara, memastikan hidungku tidak salah. Kalian nyium bau gak? Tanyaku pelan. Bayu menoleh. Iya, bau aneh. Ardi terlihat gelisah. Fokus jalan aja, jangan kebanyakan mikir. Aku mengikuti saran itu, meski jantungku mulai berdetak lebih cepat. Langkah kami terasa tidak sinkron. Kadang aku merasa tanah di bawah kakiku seperti sedikit miring, padahal jalur terlihat datar. Ada sensasi seperti sedang dituntun ke arah yang tidak ku mengerti. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara samar. Awalnya seperti gesekan kain, lalu berubah menjadi bisikan. Sangat pelan, hampir tak terdengar, tapi jelas bukan suara alam. Aku berhenti mendadak. Bayu hampir menabrakku. Kalian dengar? Bisikku. Mereka diam. Kami berdiri mematung, menahan napas. Kabut bergerak perlahan di sekitar kami, seperti makhluk hidup. Lalu, dari arah kanan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, seolah ada seseorang berjalan menyusuri jalur di luar pandangan kami.
Pendaki lain? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Aku ingin menjawab iya, tapi tidak ada suara obrolan, tidak ada batuk, tidak ada sapaan. Hanya langkah kaki. Dan anehnya, langkah itu tidak semakin dekat atau menjauh. Seolah berjalan sejajar dengan kami, tapi di dunia yang berbeda. Permisi, teriak Ardi, mencoba memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti seketika. Hening kembali menyelimuti kami. Hening yang begitu pekat hingga telingaku berdengung. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, bukan karena dingin, tapi karena naluri yang berteriak agar kami segera pergi dari tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat. Tidak lama kemudian, kami menemukan papan penunjuk arah. Aku menghela napas lega. Tapi kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Papan itu berdiri miring, kayunya lapuk, dan tulisannya hampir tidak terbaca. Yang membuatku merinding, arah panahnya menunjuk kedua arah berbeda dengan tulisan yang sama. Ini gak masuk akal, gumam Bayu. Ardi memotret papan itu. Mungkin papan lama. Kami mengikuti salah satu arah, berharap segera keluar dari kabut. Namun langkah kami justru membawa kami ke sebuah area yang lebih gelap. Pepohonan rapat, tanah lembab, dan udara terasa berat. Tidak ada tanda-tanda jalur resmi. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Tanpa sadar, kami telah keluar dari jalur utama. Saat aku menoleh ke belakang, papan penunjuk arah itu sudah tidak terlihat lagi. Kabut menelannya, seolah papan itu tidak pernah ada. Di titik itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan takut tersesat, tapi takut karena merasa kami tidak sendirian. Seolah gunung ini sedang mempermainkan arah, suara, dan keyakinan kami perlahan-lahan. Dan tanpa kami sadari, sejak kabut itu turun, arah perjalanan kami tidak lagi kami yang menentukan. Aku tidak tahu pasti sejak kapan perasaan yakin berubah menjadi ragu. Yang jelas, setelah papan penunjuk arah itu menghilang di balik kabut, langkah kami tidak lagi terasa seperti pendakian, melainkan seperti berjalan di lorong yang terus memanjang tanpa ujung. Jalur tanah di bawah kaki kami semakin samar, kadang jelas, kadang lenyap begitu saja di antara rumput basah dan akar-akar pohon yang mencuat. Ardi kembali berhenti dan membuka peta. Tangannya gemetar halus, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Ia adalah tipe orang yang selalu percaya pada data, pada angka, pada garis-garis di layar. Tapi kali ini, layar GPS-nya seolah mengejek. Titik posisi kami tidak bergerak, meski kami sudah berjalan cukup jauh. Ini aneh, katanya pelan, kita kayak muter di satu tempat. Bayu menoleh ke sekeliling, wajahnya serius. Tapi jelas kita jalan terus. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Kabut mulai menipis sedikit, tapi bukannya membantu, justru memperlihatkan pemandangan yang lebih asing. Pepohonan di sekitar kami tampak lebih tua, batangnya besar dan gelap, beberapa di antaranya berlubang seperti mulut menganga. Tanah di sini lebih lembab, hampir berlumpur, dan setiap langkah meninggalkan jejak yang cepat sekali menghilang, seolah diserap bumi. Dimas yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Raf, lo ngerasa gak sih, kayak, ini bukan Papandayan? Aku ingin tertawa, menganggapnya bercanda. Tapi tidak ada nada bercanda di suaranya. Aku pun merasakan hal yang sama. Gunung ini masih Papandayan secara peta, tapi secara rasa, tempat kami berdiri sekarang terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Seperti ada lapisan lain yang tidak seharusnya kami masuki. Kami mencoba mencari tanda-tanda jalur, bekas pijakan sepatu, potongan pita, atau jejak sampah pendaki lain. Tidak ada. Jalur resmi seolah menghilang begitu saja. Bahkan suara alam pun terasa salah. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya tetesan air dari daun ke tanah yang terdengar teratur, seperti hitungan waktu yang tidak kami pahami. Kami sepakat untuk berhenti sejenak. Bayu mengeluarkan air minum dan membagikannya. Saat aku meneguk, air itu terasa hangat, padahal botolnya baru saja dibuka. Aku menatap botol itu lama, berharap hanya perasaanku saja yang salah. Ada yang aneh sama air gue, kataku. Ardi mencoba botolnya sendiri, lalu mengerutkan dahi. Punya gue juga. Kami saling berpandangan.
Tidak ada yang berani mengucapkan apa yang sebenarnya kami pikirkan. Saat itulah aku mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan langkah kaki, melainkan seperti seseorang menggeser benda berat di tanah. Suara itu datang dari arah kiri, lalu kanan, lalu seperti mengelilingi kami. Aku berdiri, jantungku berdegup kencang. "Assalamualaikum," ucap Bayu tiba-tiba, suaranya lirih tapi tegas. Kami semua terdiam. Tidak ada jawaban. Namun kabut di depan kami bergerak, membentuk celah sempit seolah membuka jalan. Tanpa banyak bicara, kami mengikuti arah itu. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk berjalan ke sana, meski naluri kecil di dalam kepalaku berteriak agar berhenti. Jalur itu menurun perlahan. Semakin ke bawah, udara semakin dingin. Aku mulai merasa seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Setiap kali aku menoleh, aku merasa ada sesuatu yang baru saja bersembunyi. Bayangan gelap yang tidak sempat tertangkap mata. Tiba-tiba, Bayu berhenti mendadak. Di depannya, jalur tanah terputus. Bukan jurang, tapi tanahnya seperti diratakan lalu berakhir begitu saja. Di seberangnya, sekitar 5 meter, ada jalur serupa yang terlihat lebih terang. "Ini jalur apa?" gumam Dimas. Ardi menggeleng. "Gak ada di peta." Aku melangkah mendekat dan merasakan hawa dingin menyapu kakiku. Di sela-sela tanah yang terputus itu, aku melihat bekas jejak kaki. Bukan sepatu gunung. Lebih kecil, seperti telapak kaki manusia yang telanjang. Jejak itu mengarah ke jalur seberang. Aku menelan ludah. "Kalian lihat ini?" Mereka melihat, dan wajah mereka berubah. Tidak ada yang bicara, tapi aku tahu kami semua memikirkan hal yang sama. Siapa yang berjalan tanpa alas kaki di tempat seperti ini? Kami akhirnya melompat satu persatu ke jalur seberang. Begitu kakiku mendarat, aku merasakan sensasi aneh, seperti tanah itu sedikit berdenyut. Aku segera menjauh, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, kami menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sebuah pita penanda jalur, tapi warnanya pudar dan hampir hancur. Pita itu terikat di dahan rendah, dan aku yakin pernah melihatnya sebelumnya. "Ini, pita kita," kata Ardi lirih. Aku mengingatnya sekarang. Pita yang kami ikat pagi tadi, tak jauh dari jalur awal. Mustahil kami kembali ke sana dalam waktu sesingkat ini. Kesadaran itu menghantam kami bersamaan. Kami tidak hanya tersesat, kami sedang diputar-putar. Jalur ini tidak mengikuti logika ruang dan waktu. Gunung ini seperti menutup jalan keluar, sambil memperlihatkan potongan-potongan jalur yang seharusnya berjauhan. Saat matahari mulai condong ke barat, rasa panik mulai merayap. Kami sepakat mencari tempat untuk mendirikan tenda sebelum gelap. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, sejak jalur itu menghilang dan muncul kembali sesuka hati, kami sudah bukan lagi tamu biasa di Gunung Papandayan. Kami sedang berada di wilayah yang tidak seharusnya kami injak. Matahari tenggelam lebih cepat dari yang kami perkirakan. Atau mungkin kami yang terlambat menyadarinya. Cahaya jingga yang biasanya memberi rasa hangat justru terasa dingin di tempat kami berdiri. Bayangan pepohonan memanjang tak wajar, seolah ingin menjangkau langkah kami yang semakin ragu. Di titik itu, kami sepakat untuk berhenti dan mendirikan tenda, apapun kondisi sekitar. Tempat yang kami pilih sebenarnya tidak layak disebut camp. Tanahnya tidak rata, sedikit menurun ke satu sisi, dan dipenuhi akar-akar pohon besar. Namun kami tidak punya pilihan. Kabut kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya, dan jarak pandang tinggal sejauh bentangan tangan. Bayu dan Ardi sibuk mendirikan tenda, sementara aku dan Dimas mencari kayu kering untuk api kecil. Saat berjalan menjauh beberapa meter, aku merasakan suasana berubah. Udara di sekitar terasa lebih dingin, meski jaketku sudah tertutup rapat. Setiap langkah diiringi perasaan seperti sedang diawasi. Aku menoleh ke belakang dan melihat siluet tenda samar di balik kabut, lalu ke arah pepohonan yang berdiri diam, terlalu diam. "Raf?" Suara Dimas terdengar pelan di sampingku. "Lo denger gak?" Aku berhenti. Kami berdiri mematung, memusatkan pendengaran. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara seperti orang berdehem. Pelan, tapi jelas bukan suara angin. Suara itu datang sekali, lalu menghilang.
Pendaki lain? Tanyaku, meski aku sendiri tidak yakin. Dimas tidak menjawab. Wajahnya pucat, matanya menatap ke satu titik di antara pepohonan. Aku mengikuti arah pandangannya. Di sana, di balik kabut tipis, aku melihat bayangan hitam berdiri tegak. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya diam seolah memperhatikan kami. Aku berkedip, dan bayangan itu menghilang. Kami kembali ke tenda dengan langkah cepat. Api kecil berhasil dinyalakan, tapi cahayanya tidak mampu menembus kabut yang mengelilingi kami. Rasanya seperti duduk di dalam lingkaran sempit, sementara dunia di luar lingkaran itu tertutup rapat. Kami makan dengan cepat, tanpa banyak bicara. Suara sendok menyentuh nesting terdengar terlalu nyaring. Sesekali terdengar bunyi ranting patah di kejauhan, tapi setiap kali kami menoleh, tidak ada apa-apa. Ardi mencoba menghubungi base camp lewat radio, namun yang terdengar hanya suara statis. Gak ada sinyal sama sekali, katanya, berusaha tenang. Bayu memejamkan mata sejenak. Kita istirahat. Besok pagi kita cari jalur lagi. Aku mengangguk, meski dalam hati aku tahu, pagi belum tentu membawa jawaban. Malam itu terasa berbeda. Tidak seperti malam di gunung yang biasanya tenang dan menenangkan. Malam ini terasa terjaga. Saat kami masuk ke tenda, suhu turun drastis. Napas kami terlihat jelas. Aku berbaring sambil memeluk jaket, mencoba memejamkan mata. Tapi setiap kali aku hampir tertidur, ada suara kecil yang membangunkanku. Seperti bisikan, sangat dekat dengan telinga. Aku membuka mata. Tenda gelap, hanya diterangi senter kecil yang redup. Aku mendengar napas teman-temanku yang tertidur, tapi di sela-sela itu, ada suara lain. Seperti seseorang menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berhenti. Beberapa saat kemudian, tenda bergoyang pelan. Bukan karena angin. Gerakannya terlalu teratur, seperti ada yang menyentuh dari luar. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik Bayu yang tidur di seberang, tapi ia tidak bergerak. Aku ingin membangunkannya, tapi entah kenapa tubuhku terasa berat. Di luar tenda, terdengar suara langkah kaki. Pelan, mengelilingi kami. Tanpa suara daun, tanpa bunyi tanah terinjak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Lalu terdengar suara orang berbisik, menyebut namaku. Raffi. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku tidak menjawab. Dalam benakku, terlintas semua nasihat yang pernah kudengar. Jangan menyahut jika namamu dipanggil di gunung. Aku menarik napas dalam-dalam, membaca doa sekuat yang aku bisa ingat. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jauh, seolah menjauh dengan kecewa. Langkah kaki perlahan menghilang. Aku tidak tahu berapa lama aku terjaga malam itu. Waktu terasa tidak bergerak. Ketika akhirnya aku terlelap, aku bermimpi berada di jalur pendakian yang sama, tapi tanpa teman-temanku. Di kejauhan, aku melihat cahaya lampu dan mendengar suara orang-orang tertawa. Aku berlari ke arah itu, tapi setiap langkah justru membawaku semakin jauh. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di luar tenda, langit mulai sedikit memudar. Fajar hampir tiba. Tapi perasaan lega tidak datang. Sebaliknya, ada kesadaran yang perlahan mengendap di dadaku, kami benar-benar tersesat. Bukan hanya tersesat di jalur, tapi tersesat di tempat yang seolah tidak ingin kami temukan jalan pulang. Dan malam pertama itu hanyalah permulaan. Pagi hari datang tanpa rasa lega. Cahaya matahari menembus kabut dengan ragu-ragu, seperti tidak sepenuhnya diizinkan masuk ke tempat kami bermalam. Udara masih dingin, tapi bukan dingin yang menyegarkan. Lebih seperti dingin yang menempel di kulit dan enggan pergi. Aku membuka mata dengan perasaan berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Bayu sudah duduk di luar tenda, menatap ke arah hutan yang tertutup kabut. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin, garis tegang jelas terlihat di rahangnya. Ardi sibuk merapikan barang, sementara Dimas masih berbaring, memeluk lututnya sendiri. "Kalian dengar gak semalam?" tanya Dimas tiba-tiba, tanpa membuka mata. Tidak ada yang langsung menjawab. Kami semua mendengar. Tapi mengakuinya terasa seperti membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Kami sarapan seadanya. Porsi kami kecilkan,
berjaga-jaga untuk hari-hari ke depan. Setelah itu, kami mulai mencari jalur keluar. Ardi memimpin dengan GPS di tangan, Bayu di depan membuka jalan, aku dan Dimas di belakang. Kabut sedikit menipis, tapi tidak cukup untuk memberi kami rasa aman. Kami berjalan hampir 2 jam. Atau setidaknya terasa seperti itu. Tanah yang kami pijak terasa sama, pohon-pohon yang kami lewati terlihat serupa. Setiap kali aku mencoba mengingat, selalu ada celah dalam ingatanku. Seperti ada bagian waktu yang hilang begitu saja. Raf, kata Ardi pelan. Lo ngerasa gak? Kayak waktu tuh lompat. Aku berhenti. Aku merasakannya juga. Jam di tanganku menunjukkan pukul 10 pagi. Padahal menurut perasaanku, kami sudah berjalan jauh lebih lama. Matahari pun tidak banyak berubah posisinya. Seolah pagi ini menolak bergerak maju. Kami terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah batu besar. Bentuknya unik, seperti kursi alami dengan cekungan di tengah. Aku yakin pernah melihat batu itu sebelumnya. Bayu juga berhenti dan menatapnya lama. Kita muter lagi, katanya pelan. Ardi memeriksa peta, wajahnya pucat. Ini gak mungkin. Kami duduk terdiam. Tidak ada yang berani marah, tidak ada yang berani panik. Keputusasaan datang perlahan, seperti kabut yang menyelimuti kami tanpa suara. Hari kedua berlalu tanpa kemajuan. Saat sore tiba, kami kembali mendirikan tenda, kali ini di tempat yang bahkan lebih sempit. Malam datang lebih cepat dari kemarin. Api sulit dinyalakan, kayu-kayu terasa lembab meski terlihat kering. Saat akhirnya api menyala, cahayanya bergetar aneh, seperti hendak padam setiap saat. Malam itu, gangguan kembali datang. Dari kejauhan, terdengar suara seperti orang berbincang. Banyak suara, bercampur, tapi tidak jelas kata-katanya. Seperti pasar, tapi sangat jauh. Dimas menutup telinganya, wajahnya tegang. Itu apa sih? Bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Aku mencoba tidur, tapi suara itu terus terdengar sampai larut, lalu menghilang begitu saja. Hari ketiga, kondisi kami mulai menurun. Bayu yang paling kuat terlihat kelelahan. Ardi menjadi lebih pendiam, sering melamun menatap peta tanpa benar-benar melihat. Dimas mulai sering bicara sendiri, tertawa kecil tanpa sebab. Kami mencoba strategi lain, berjalan mengikuti aliran air. Biasanya, air akan membawa ke bawah, ke pemukiman. Tapi aliran yang kami ikuti justru menghilang ke dalam tanah, seolah disedot bumi. Gunung ini gak mau ngasih jalan, gumam Bayu. Aku ingin menyangkal, tapi kata-katanya terasa benar. Setiap keputusan yang kami ambil seperti sudah diantisipasi. Setiap arah yang kami pilih selalu berujung kembali ke tempat yang sama, atau ke tempat yang lebih asing. Hari keempat, salah satu dari kami mulai menunjukkan tanda-tanda paling mengkhawatirkan. Dimas terbangun dengan mata kosong, menatap lurus ke depan. Ia berkata semalaman didatangi seseorang yang menyuruhnya ikut. Orang itu, katanya, memakai pakaian sederhana dan tersenyum ramah. Kita aman di sana, kata Dimas, menirukan suara dalam mimpinya. Katanya ada jalan pulang. Kami melarangnya berjalan sendiri. Tapi sejak itu, Dimas sering menoleh ke arah hutan, seolah menunggu seseorang muncul. Aku mulai menyadari sesuatu, yang paling berbahaya bukanlah lapar atau dingin, tapi bagaimana tempat ini perlahan menggerogoti pikiran kami. Ketakutan, kelelahan, dan bisikan-bisikan halus membuat batas antara logika dan perasaan menjadi kabur. Saat matahari hari keempat tenggelam, aku duduk sendirian, menatap api yang hampir padam. Dalam hati aku berdoa, bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga agar kami tetap menjadi diri kami sendiri. Karena aku merasa, jika salah satu dari kami benar-benar menyerah, gunung ini akan dengan senang hati mengambilnya. Dan saat malam kembali turun, aku sadar, hari-hari kami di sini tidak berjalan normal. Seolah kami telah keluar dari waktu yang seharusnya, dan masuk ke irama lain yang ditentukan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini baru awal dari komplikasi yang sesungguhnya. Hari kelima terasa seperti hari yang tidak seharusnya ada. Aku terbangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering, seolah semalaman aku berjalan tanpa henti. Kabut pagi tidak langsung terangkat seperti hari-hari sebelumnya. Ia menggantung rendah, menekan,
membuat napas terasa lebih pendek. Bahkan suara kami sendiri terdengar teredam, seperti berbicara di dalam gua. Bayu sudah bangun lebih dulu, duduk bersandar pada pohon besar tak jauh dari tenda. Matanya cekung, sorotnya kosong. Ardi masih memegang GPS, menekan tombol berulang kali seperti berharap alat itu berubah pikiran. Dimas duduk terpisah, membelakangi kami, menatap ke arah hutan dengan senyum kecil yang membuatku tidak nyaman. "Dim," panggilku. "Lo ngapain?" Ia menoleh perlahan. "Nunggu." "Nunggu siapa?" Ia mengangkat bahu. "Yang manggil." Kami saling pandang. Tidak ada yang tertawa. Candaan sudah lama menghilang dari perjalanan ini. Kami memutuskan berpindah tempat lebih awal. Bayu berjalan paling depan, membawa parang kecil untuk membuka jalan. Namun setiap kali ia menebas semak, semak lain seolah muncul menggantikan. Jalur terasa hidup, berubah pelan-pelan di depan mata kami. Beberapa puluh meter dari camp, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini jelas. Suara gamelan, sangat samar, seperti tertiup angin dari tempat yang jauh. Nada-nadanya tidak lengkap, terpotong-potong, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. "Kalian dengar?" bisikku. Ardi mengangguk perlahan. Bayu berhenti melangkah. Dimas justru tersenyum. "Itu rame," katanya pelan. "Kayak ada orang hajatan." Kami berdiri mematung. Suara gamelan itu tidak datang dari satu arah pasti. Kadang terdengar dari kanan, kadang dari belakang, kadang seperti dari bawah tanah. Saat kami mencoba mendekat, suaranya melemah. Saat kami menjauh, ia terdengar lagi, lebih jelas. "Kita jangan ke sana," kata Bayu tegas. Dimas menatapnya lama. "Kenapa?" "Siapa tahu ada orang." "Ini gunung," jawab Bayu. "Gak ada kampung di sini." Kami melanjutkan langkah, menjauhi suara itu. Tapi semakin kami menjauh, gangguan lain muncul. Dari balik kabut, terdengar suara orang tertawa. Bukan tawa ramai, melainkan tawa pendek, seperti mengejek. Aku merasa telingaku panas, kepalaku berdenyut. Sekitar siang, kami berhenti di bawah pohon besar dengan akar menjuntai seperti tirai. Saat aku membuka ransel, aku menyadari satu hal aneh. Persediaan makanan kami berkurang lebih banyak dari seharusnya. Padahal kami tidak makan sebanyak itu. "Ada yang buka tas gue gak?" tanyaku. Mereka menggeleng. Ardi memeriksa tasnya sendiri. Wajahnya berubah. "Punya gue juga." Tidak ada bekas binatang. Tidak ada robekan. Makanan itu seperti menghilang. Kami makan dalam diam. Setiap suapan terasa hambar. Bahkan air minum terasa pahit di lidah. Dimas tiba-tiba tertawa kecil. "Lo tahu gak?" katanya sambil menatap tanah. "Kata mereka, kalau kita nurut, kita gak bakal capek." "Siapa mereka?" tanyaku, suara gemetar. Dimas tidak menjawab. Ia menutup mulutnya, seolah baru sadar mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Malam hari, gangguan mencapai tingkat yang belum pernah kami alami. Saat kami berbaring di tenda, terdengar suara orang berjalan mondar-mandir di luar. Bukan satu, tapi banyak. Langkahnya ringan, teratur, seperti barisan. Sesekali terdengar batuk, deheman, bahkan suara anak kecil tertawa pelan. Tenda kami bergoyang. Bukan karena angin. Aku memejamkan mata, membaca doa tanpa suara. Ardi memegang lenganku erat. Bayu menggenggam pisau lipatnya. Dimas tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara perempuan. Lembut, nyaris seperti nyanyian. "Mas, pulang." Aku hampir menjawab. Kata itu begitu akrab, begitu meyakinkan. Tapi tepat sebelum suaraku keluar, Bayu menekan lenganku kuat-kuat. Aku tersadar. Kami diam, menahan napas, sampai suara itu menjauh. Aku tidak tahu berapa lama malam itu berlangsung. Waktu terasa meregang, lalu mengerut. Saat fajar akhirnya datang, kami semua terlihat seperti orang asing satu sama lain. Mata merah, wajah pucat, pikiran kacau. Aku menyadari satu hal yang membuatku lebih takut daripada semua gangguan itu. Suara-suara itu tidak lagi hanya terdengar dari luar.
Mereka mulai terdengar di dalam kepala kami masing-masing, berbicara dengan cara yang berbeda, menawarkan hal-hal yang berbeda. Dan aku tahu, jika ini berlanjut, salah satu dari kami akan mulai percaya. Hari ke-6 dimulai dengan kesunyian yang tidak wajar. Tidak ada kabut pagi seperti biasanya. Justru udara terasa terlalu jernih, terlalu terang, seolah gunung sengaja memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Tapi kejernihan itu tidak membawa rasa aman. Sebaliknya, aku merasa seperti sedang berdiri di panggung, diawasi dari segala arah. Dimas tidak ada di dalam tenda. Awalnya aku mengira ia hanya keluar sebentar. Tapi setelah 5 menit berlalu, perasaan tidak enak mulai menjalar di dadaku. Aku membuka tenda sepenuhnya, memanggil namanya dengan suara tertahan. Tidak ada jawaban. Dim, panggilku lagi, lebih keras. Bayu dan Ardi segera bangun. Begitu mereka melihat tenda kosong di sisi Dimas, wajah mereka langsung berubah. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak tergesa-gesa. Sepatu Dimas hilang. Jaketnya juga tidak ada. Dia jalan sendiri, kata Ardi lirih. Kami segera menyusuri sekitar camp. Tanah masih lembab, tapi tidak ada jejak kaki yang jelas. Seolah Dimas menghilang begitu saja, ditelan udara pagi. Aku memanggil namanya berkali-kali, rasa panik mulai mengambil alih. Bayu mencoba tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Sekitar 20 menit mencari, kami mendengar suara dari kejauhan. Bukan teriakan minta tolong, melainkan tawa. Tawa Dimas. Kami saling pandang, lalu berlari ke arah suara itu. Semakin dekat, tawa itu berubah menjadi gumaman. Kami menemukannya duduk di atas batu besar, menghadap ke arah lembah berkabut. Ia tidak mengenakan sepatu, kakinya kotor oleh tanah dan lumut. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Dim, teriakku. Lo ngapain di sini? Ia menoleh perlahan, tersenyum. Kenapa sih ribut? Bayu langsung memegang bahunya. Lo tahu gak kita nyariin lo? Dimas mengangguk. Tahu. Tapi mereka bilang gue aman. Mereka siapa? Tanyaku, suara gemetar. Dimas menatap ke arah hutan. Orang-orang sini. Aku mengikuti arah pandangannya. Tidak ada siapapun. Hanya pepohonan dan kabut tipis yang bergeser pelan. Kami membawanya kembali ke camp. Dimas tidak melawan, tapi sepanjang jalan ia terus bicara pelan, seperti menjelaskan sesuatu yang hanya ia pahami. Ia bercerita tentang sebuah tempat tak jauh dari sini, tempat yang katanya hangat dan ramai. Ada orang-orang yang tersenyum, menawarkan makanan, menawarkan tempat beristirahat. Mereka bilang kita capek karena salah jalan. Katanya, kalau ikut mereka, kita gak perlu balik. Kata-katanya membuat tengkukku dingin. Aku pernah mendengar cerita seperti ini, tentang pendaki yang diterima dan enggan pulang. Tapi mendengarnya langsung dari mulut teman sendiri terasa jauh lebih mengerikan. Siang itu, kondisi Dimas memburuk. Ia sering melamun, menolak makan, dan sesekali tertawa sendiri. Saat aku mencoba menyuapinya, ia menepis tanganku. Makanan kita udah gak cocok, katanya. Yang punya mereka lebih enak. Ardi kehilangan kesabarannya. Dim, dengerin gue. Kita mau pulang. Ini gak bener. Dimas menatapnya kosong. Pulang kemana? Pertanyaan itu menghantam kami semua. Kami terdiam, menyadari betapa jauhnya kami tersesat, bukan hanya secara fisik. Sore hari, kami memutuskan berpindah tempat lagi, takut jika lokasi ini semakin mengikat Dimas. Kami berjalan perlahan, hampir menyeretnya. Namun beberapa ratus meter kemudian, Dimas tiba-tiba berhenti dan menjerit. Bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan ketakutan. Jangan lewat sini, teriaknya sambil meronta. Mereka marah. Kami menahan tubuhnya dengan susah payah. Dimas menangis, air matanya bercampur tanah. Aku janji balik, aku janji. Aku memeluknya erat, membaca doa keras-keras. Bayu dan Ardi ikut membaca, suara kami bergetar, bercampur dengan isak tangis Dimas. Saat itu, angin bertiup kencang tiba-tiba. Pepohonan berderak, kabut berputar, dan bau belerang menusuk hidung. Perlahan, Dimas terdiam.
Tubuhnya melemas, napasnya teratur. Ia tertidur di pelukanku, seperti anak kecil yang kelelahan. Malam itu, kami tidak berani mendirikan tenda. Kami berjaga bergantian. Setiap kali aku menatap wajah Dimas yang tertidur, ada rasa takut yang tidak bisa kusebutkan. Takut ia terbangun sebagai orang yang berbeda. Aku mulai menyadari, gunung ini tidak hanya menguji fisik kami, tapi juga menawarkan sesuatu. Tempat untuk tinggal. Dan jika seseorang menerimanya, ia mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali. Dan aku tahu, hari-hari terburuk kami belum datang. Hari ketujuh datang dengan cara yang kasar. Angin bertiup kencang sejak subuh, membawa bau belerang yang jauh lebih menyengat dari hari-hari sebelumnya. Aku terbangun dengan kepala pening dan lidah pahit. Tenggorokanku terasa kering meski aku yakin masih minum sebelum tidur. Saat membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah Dimas duduk bersandar pada pohon, menatap lurus ke depan, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Aku mendekatinya perlahan. "Dim?" Ia menoleh, matanya merah dan cekung. "Mereka marah," katanya lirih. Aku ingin bertanya siapa mereka, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Bayu dan Ardi juga sudah bangun. Wajah mereka sama kusutnya denganku. Tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Gangguan tidak lagi datang dalam bentuk suara atau bayangan, tapi lewat mimpi yang saling bersambung. Kami semua bermimpi tentang jalur yang sama, pohon besar yang sama, dan sosok-sosok yang berdiri membelakangi kami. Kami memutuskan untuk turun ke arah yang menurut Ardi paling masuk akal. Logikanya sederhana, ikuti kontur menurun, cari aliran air, dan terus bergerak. Tapi sejak beberapa langkah pertama, aku sudah merasa ada yang salah. Tanah yang kami pijak terasa lebih panas, seperti menyimpan bara di dalamnya. Sepatu kami berderit pelan setiap kali menginjak permukaan lembab. Di tengah perjalanan, Bayu berhenti mendadak. "Kita lewat mana?" Aku mengikuti arah pandangnya. Di depan kami, jalur terbelah dua. Keduanya tampak sama-sama sering dilalui. Tanahnya padat, tidak tertutup semak, seolah sama-sama jalur resmi. Tapi aku tahu, kemarin jalur ini tidak ada. "Kita pernah lewat sini?" tanyaku. Ardi menggeleng. "Di peta gak ada percabangan." Kami berdiri terlalu lama. Angin berembus kencang, dedaunan berdesir seperti bisikan ramai. Di saat itulah Dimas melangkah maju, menunjuk jalur kiri. "Yang ini," katanya mantap. "Mereka bilang lewat sini." Bayu langsung menahannya. "Dim, enggak." Dimas menepis tangan Bayu dengan kasar. "Kalian gak ngerti. Mereka udah baik sama gue." Suasana menegang. Untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, kami bertengkar hebat. Suara kami meninggi, emosi meledak tanpa kendali. Aku sendiri ikut terbawa, membentak Dimas agar sadar. Di tengah pertengkaran itu, tanpa sadar aku mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar di gunung. "Gunung sialan ini bikin kita gila." Begitu kata-kata itu meluncur, udara seakan membeku. Angin berhenti mendadak. Daun-daun terdiam. Bahkan suara napas kami sendiri terdengar terlalu jelas. Jantungku berdegup kencang, rasa bersalah langsung menghantam dadaku. Aku ingin menarik kembali ucapanku, tapi sudah terlambat. Tanah di bawah kaki kami bergetar halus. Sangat ringan, tapi cukup untuk membuat kami saling berpandangan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti gunung sedang menggeram pelan. "Raf," bisik Bayu. "Jangan ngomong lagi." Kabut turun dengan cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan menit, kami dikepung putih pekat. Jarak pandang nol. Bau belerang menusuk hidung hingga membuat mataku perih. Aku mulai batuk, dadaku sesak. Kami mencoba berjalan, tapi setiap langkah terasa salah. Tanah menurun tajam, lalu tiba-tiba datar, lalu menanjak lagi tanpa pola. Ardi terjatuh, lututnya terbentur batu. Saat aku membantunya berdiri, aku melihat sesuatu yang membuatku gemetar, jejak kaki baru di tanah basah, mengelilingi kami. Banyak, kecil dan besar. Tapi tidak ada siapapun. Dimas mulai menangis. Tangisannya berubah menjadi teriakan histeris. "Aku bilang jangan marah. Aku bilang jangan marah." Bayu memeluknya,
mencoba menenangkan, tapi Dimas meronta. Angin kembali bertiup, kali ini panas, membawa debu dan bau logam yang membuat kepalaku berputar. Dari balik kabut, aku mendengar suara-suara. Bukan bisikan, bukan panggilan, tapi suara orang-orang berbicara bersamaan, seperti rapat besar yang sedang berlangsung. Kami berlutut hampir bersamaan. Tidak ada yang memerintah, tapi tubuh kami bergerak sendiri. Ardi mulai membaca doa dengan suara gemetar. Aku menyusul, suaraku pecah, kata-katanya berantakan. Bayu menunduk dalam-dalam, keningnya menyentuh tanah. Dimas terdiam, matanya terpejam, bibirnya bergetar. Entah berapa lama kami berada dalam posisi itu. Waktu kembali kehilangan maknanya. Yang aku rasakan hanya rasa kecil, sangat kecil, seolah kami bukan apa-apa di hadapan tempat ini. Perlahan, angin melemah. Kabut menipis sedikit demi sedikit. Suara-suara itu meredup, lalu hilang. Saat aku mengangkat kepala, dunia terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, tapi juga lebih tegas. Kami tidak langsung berdiri. Tidak ada yang berani bergerak. Aku tahu, tanpa perlu ada yang mengatakan, bahwa kami telah melanggar sesuatu. Bukan jalur, bukan aturan tertulis, tapi batas. Sejak saat itu, tidak ada lagi bisikan ramah. Tidak ada lagi suara yang membujuk. Gunung berhenti, berbicara. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena aku merasa, kami telah membuatnya kecewa. Dan ketika matahari mulai condong ke barat di hari ketujuh itu, aku sadar satu hal. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada jalan kembali ke keadaan sebelum kesalahan itu diucapkan. Kami telah masuk terlalu dalam, dan gunung ini kini hanya menyisakan satu keputusan terakhir untuk kami. Hari ke-8 tidak dimulai dengan pagi. Tidak ada cahaya fajar, tidak ada perubahan langit. Kami terbangun seolah hanya berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran lain. Kabut masih menyelimuti segalanya, tapi kali ini bukan kabut biasa. Ia diam. Tidak bergerak, tidak berputar, seperti dinding yang membatasi dunia kami dengan sesuatu di luar sana. Tidak ada yang berbicara. Setelah kejadian kemarin, kata-kata terasa berbahaya. Kami berjalan tanpa tujuan yang jelas. Bukan karena kami tidak tahu arah, tapi karena arah sudah tidak berarti. Jalur di depan kami terbuka dengan sendirinya, tanah seolah rata tepat di tempat kaki kami melangkah. Pepohonan berdiri terlalu simetris, jaraknya teratur, seperti taman yang ditata rapi, sesuatu yang tidak pernah terjadi secara alami di gunung. Ini bukan jalur, bisik Ardi. Aku mengangguk. Perasaanku mengatakan hal yang sama. Ini bukan jalur pendakian, bukan hutan, bukan lembah. Ini seperti ruang di antara tempat-tempat, tempat yang hanya bisa dimasuki ketika seseorang terlalu jauh melanggar batas. Kami tiba di sebuah lapangan luas. Tanahnya datar sempurna, tertutup rumput pendek yang berwarna pucat. Di sekelilingnya, kabut membentuk lingkaran, seolah tempat itu sengaja dipisahkan dari dunia luar. Di tengah lapangan berdiri sebuah pohon besar, jauh lebih besar dari apapun yang kami lihat sebelumnya. Batangnya hitam, akarnya menjalar ke segala arah seperti ular tidur. Dan di bawah pohon itu, ada orang-orang. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka berdiri, duduk, berjalan pelan. Pakaiannya beragam, seperti pendaki, seperti warga desa, seperti orang biasa dari zaman yang berbeda-beda. Wajah mereka tenang, terlalu tenang. Tidak ada yang berbicara keras. Suara yang terdengar hanya gumaman rendah, seperti doa yang dibaca bersamaan. Dimas berhenti melangkah. Aku kenal tempat ini, katanya lirih. Aku meraih lengannya. Dim, jangan. Tapi matanya berbinar. Untuk pertama kalinya sejak hari kelima, ia terlihat bahagia. Mereka nunggu, katanya, dari kemarin. Bayu langsung berdiri di depan Dimas. Enggak, kita gak kesana. Saat itulah salah satu sosok di bawah pohon menoleh ke arah kami. Lalu yang lain. Dalam hitungan detik, puluhan pasang mata tertuju pada kami. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada senyum. Hanya tatapan yang membuat dadaku terasa ditekan kuat-kuat. Dari kerumunan itu, satu sosok melangkah maju.
Ia terlihat seperti lelaki tua biasa. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, suaranya rendah tapi jelas saat ia berbicara. "Kalian sudah terlalu lama berjalan," katanya. Tidak ada satupun dari kami yang menjawab. "Kami sudah memberi tanda," lanjutnya. "Kami memanggil dengan halus. Kami menunggu kalian berhenti." Aku merasakan lututku melemas. "Teman kalian mendengar," katanya sambil menatap Dimas. Ia yang paling lelah. Dimas melangkah maju setengah langkah. Tangannya gemetar. "Aku capek," katanya jujur. "Aku mau istirahat. Di sini tidak ada lapar. Tidak ada takut," kata sosok itu lembut. "Tidak perlu pulang." Bayu berteriak. "Diam." Seketika, angin berhembus keras. Rumput di lapangan itu merunduk serempak. Sosok tua itu menatap Bayu lama, lalu mengalihkan pandangannya padaku. "Kau yang bicara kasar," katanya pelan. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkal, tapi mulutku tidak bisa bergerak. "Kami tidak marah," katanya lagi. "Kami hanya menjaga keseimbangan. Yang datang dengan hormat, boleh lewat. Yang lupa diri, kami ingatkan." Ia menoleh ke arah Dimas. "Ia bisa tinggal. Kalian bisa pergi." "Kami gak ninggalin dia," kataku akhirnya. Suaraku pecah. Sosok itu tersenyum tipis. Tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Tidak semua yang tinggal sadar bahwa ia tinggal. Dimas menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. "Raf, capek banget." Aku memeluknya erat. Untuk sesaat, dunia terasa bergetar. Suara-suara rendah dari kerumunan itu semakin keras, seperti ombak. Aku memejamkan mata dan membaca doa sekuat yang aku bisa. Bukan doa panjang. Hanya permohonan sederhana. "Maaf. Ampun. Pulang." Bayu dan Ardi ikut membaca. Suara kami tumpang tindih. Tidak rapi, tapi jujur. Tiba-tiba, Dimas berteriak. Tubuhnya menegang, lalu ambruk ke tanah. Angin berhenti. Gumaman lenyap. Saat aku membuka mata, lapangan itu kosong. Tidak ada pohon hitam. Tidak ada orang-orang. Tidak ada kabut melingkar. Kami terbaring di tanah hutan biasa. Burung berkicau. Cahaya matahari menembus celah daun. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dimas terbaring lemah di sampingku, tapi bernapas. Kami menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa dekatnya kami dengan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami ambil kembali. Dan di kejauhan, untuk terakhir kalinya, aku merasa Gunung Papandayan menatap kami, bukan dengan marah, tapi dengan peringatan. Kami diberi jalan pulang. Dengan syarat, kami tidak pernah lupa. Hari ke-9 akhirnya memiliki pagi yang sesungguhnya. Matahari terbit dengan perlahan, sinarnya menembus dedaunan tanpa ragu, hangat di kulit, nyata. Untuk pertama kalinya sejak hari pertama kami tersesat, aku merasakan waktu berjalan seperti seharusnya. Jam di tanganku bergerak normal. Bayangan pohon berpindah seiring cahaya. Dunia kembali patuh pada aturan yang kukenal. Kami terbangun di sebuah jalur tanah yang jelas. Bukan jalur asing yang berputar-putar, bukan hutan rapat yang menekan napas. Jalur ini, familiar. Terlalu familiar. Bahkan ada bekas pijakan sepatu pendaki lain yang masih baru. Aku menatap Bayu dan Ardi, memastikan apa yang kulihat bukan halusinasi. Mereka pun menatap sekeliling dengan wajah tak kalah bingung. "Ini, jalur resmi," kata Ardi lirih. Dimas masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi napasnya teratur. Saat aku membantunya duduk, ia menatap sekeliling dengan pandangan kosong. "Kita, di mana?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. "Di jalan pulang." Kami berjalan perlahan, hampir ragu untuk melangkah terlalu cepat. Takut jika jalur itu menghilang lagi. Tapi jalur itu tetap ada. Setiap tanjakan, setiap belokan, semuanya masuk akal. Bahkan suara pendaki lain mulai terdengar dari kejauhan. Suara yang dulu terasa biasa, kini terdengar seperti anugerah. Beberapa jam kemudian, kami bertemu tim pencari. Wajah mereka berubah kaget saat melihat kondisi kami. Dehidrasi, lelah,
dan wajah-wajah yang terlalu pucat untuk orang yang seharusnya hanya mendaki santai. Mereka bertanya banyak hal. Kami menjawab seperlunya. Tentang tersesat, tentang kabut, tentang jalur yang membingungkan. Tidak lebih. Tidak ada yang bertanya soal lapangan berkabut, pohon hitam, atau tawaran untuk tinggal. Di base camp, kami duduk terdiam, diselimuti selimut dan diberi minum hangat. Dunia terasa terlalu bising. Tawa pendaki lain, suara motor, obrolan ringan, semuanya terasa asing. Seperti kami baru saja kembali dari tempat yang tidak seharusnya kami kenal. Petugas mencatat kejadian kami sebagai tersesat 9 hari akibat cuaca dan salah jalur. Tidak ada yang mempersoalkan lebih jauh. Dan kami pun tidak berniat menjelaskan. Ada cerita yang lebih aman disimpan. Sebelum kami turun sepenuhnya, seorang petugas tua mendekat. Ia menatap kami satu persatu, lama, seolah menimbang sesuatu. "Kalian ketemu apa di atas?" tanyanya pelan. Kami terdiam. Aku hampir menjawab tidak. Tapi tatapannya membuatku jujur. "Kami hampir gak pulang." Ia mengangguk pelan. "Berarti masih diizinkan." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia pergi begitu saja. Dimas pulih perlahan, tapi tidak pernah benar-benar sama. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun menatap jauh. Kadang, di malam hari, ia terbangun dan berkata ia bermimpi tentang tempat yang hangat dan tenang. Tempat tanpa lapar dan takut. Aku tidak pernah menanggapi mimpi-mimpi itu. Aku hanya memastikan ia tetap terjaga di dunia ini. Kami berempat sepakat satu hal, tidak pernah kembali ke Gunung Papandayan bersama-sama. Bukan karena benci, tapi karena hormat. Seperti seseorang yang pernah ditegur keras oleh orang tua, bukan untuk dibenci, tapi untuk diingat. Aku menulis cerita ini bukan untuk sensasi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa gunung bukan sekadar jalur dan peta. Ada batas yang tidak tertulis, ada sikap yang tidak diajarkan di buku panduan. Kami selamat, tapi kami tidak kembali utuh seperti saat berangkat. Sebagian dari diri kami tertinggal di sana. Bukan tubuh, bukan ingatan, tapi kesombongan kecil yang dulu kami bawa saat melangkah tanpa rasa hormat. Dan setiap kali aku mencium bau belerang atau melihat kabut turun terlalu cepat, aku teringat satu hal. Jalan pulang itu ada, tapi tidak selalu terbuka untuk semua orang.